Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa yakum, hayakumullah wa bayya. Alhamdulillah kita sekarang ada di hari Kamis, tanggal kesekian ya, berapa Rabiul Tsani. Kalau nggak salah ini tanggal 4 Rabiul Tsani. Dan kita ada di pertemuan ke-16 dari program Sorofku. 16 ya. Tak terasa ada di penghujung dan kita ada di file presentasi ke-7 sekarang. Dan di bagian tasrif mustarok, yaitu bagian kelima dari 5 pembahasan tasrif. Setelah sebelumnya kita mengenal bentuk-bentuk mujarad dan mazid, kemudian kita juga mengenal bentuk mizanus sorfi, wazan-wazan atau kata-kata yang sudah dalam bentuk wazan dari sorof, kemudian sorof pada fiil, dan kemudian sorof pada isim. Sekarang kita masuk ke sorof mustarok, yang teori-teori sorof yang berlaku di isim dan di fiil. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang dua hal pertama, yaitu imalah. Sebentar kita buka. Dan idgham. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pertemuan dusukun atau bahasa Arabnya iltiqa usakinain, dan membahas tentang hamzah wasol. Dan bahasa Arabnya hamzatul wasli. Dan di bagian terakhir insya Allah kita kasih pendahuluan tentang ilal, i'lal, dan ibdal. Kita mulai sekarang. Kita merojah dikit ya sambil lewat. Sebagai yang dijelaskan kemarin, alhamdulillah ini kita ambil dari Syekh Sulaiman bin Abi, dari karya Soraf Sogir, karya Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz Al-Uyuni hafizahullah taala. Imalah adalah ada dua imalah, yaitu imalah sukro dan imalah kubro. Imalah sendiri artinya adalah miring gitu ya, miring, terpalingkan, tergeser fokusnya. Yaitu kalau imalah sugro, fathah dibaca antara fathah dengan kasroh. Adapun kalau imalah kubro, maka alif dibaca antara alif dan ya. Maka kita bisa dengar Naim, Fatimah, Yakhshe, Majreha, dan lain-lainnya ya. Dan berikan contoh tentang imalah yang sifatnya boleh, yaitu kalau sebelum ta ta'nis dan sebelum huruf ro, jika di kasroh dan tidak didahului ya, dan jika fathahnya itu terjadi di sebelum alif gitu ya. Nah, ini kondisi-kondisinya. Dan kita juga belajar idgham, dan kita menjelaskan bahwa idgham adalah istilah mazhab kufi, dan kalau mazhab basri maka idgham ini sekedar istilah. Dan idgham adalah menghambungkan pembacaan dua huruf yang sama jenisnya dijadikan satu dan dibikin tasydid, dia ada penekanannya. Huruf yang bisa diidghamkan itu apakah mutamasilain atau mutakoribain. Kalau mutamasilain berarti hurufnya sama, kalau mutakoriban berarti ada kedekatan makhraj atau sifatnya. Adapun jika di kalian berikut maka harus idgham, sama jika hurufnya sama dan huruf pertama sukun, contoh hadza, qaddama, dan bisa ini kan di dua huruf ya, di 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 di, di dua kata atau satu kata gitu ya. Kalau dua kata yang berbeda qaddama, kalau hadza satu kata yang sama. Dan ini semua. Dan sekarang kita juga lihat ada idgham hukmi mubah di kalian berikut.
dua hurufnya sejenis dan berharokat di dua kata, itu hukumnya mubah di kalimat berikut, yang itu dua huruf yang sejenis dan berharokat di dua kata. Contoh ja'ala lakum atau dibaca ja'alakum. Demikian juga dengan kata babil kolam, ada yang membacanya dengan kata bil kolam, gitu ya. Kalau kata bil kolam maka itu berarti diidghamkan. Dan seterusnya ya, ada huruf yang sama di ujung fi'il mudhari yang majzum atau fi'il amr. Maka kita bisa baca di Al-Quran ada penyebutan wan yartada dan ada juga penyebutan man yartadid. Man yartada wa man yartadid. Yaitu berarti ada idgham, ada yang enggak diidgham. Contoh juga lam ya'dud zaidun atau juga lam ya'udda. Maka kata-kata ya'udda dan ya'dud itu artinya sama. Bedanya hanya di apakah yang satu diidgham, yang satunya lagi tidak diidgham gitu ya. Kalau yang ini berarti tidak diidgham, kalau ini maka diidgham. Dan juga bisa di filmer, bisa kita dengar ugdud, bisa kita dengar guddo. Demikian juga kita bisa dengar ulud, kita juga bisa dengar udda. Nah, itu yang udah dipelajari kemarin. Sekarang kita akan pelajari pembahasan yang baru, yaitu bertemunya dua sukun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bertemu dua sukun itu orang Arab tidak ingin ada huruf yang dua-duanya sukun. Itu bahasa Arab fusha ya. Adapun kalau bahasa Arab amyah itu ada bertemu dua sukun. Banyak malahannya kalau bahasa Arab amyahnya kata-katanya. Tapi kita ngomongin bahasa Arab yang fusha. Dia orang Arab tidak suka ada dua sukun, dua huruf yang harokatnya sukun. Sehingga kalau demikian harus ada perlakuan tambahan. Dan dia masuk kepada pembahasan sorof dikarenakan ada pengaruhnya di bangunan kata dan juga suaranya. Jadi karena bertemu dua sukun itu tidak diharapkan, maka ada perubahannya, sehingga perubahannya di huruf-hurufnya atau di harokatnya dan juga suaranya pun berubah gitu ya. Maka dimasukkan pembahasan sorof. Dengan kemudian orang Arab menginginkan keadaan satu kalimat harus bebas dari bertemunya dua sukun. Maka gimana biar sukun yang ada dua tadi tidak tidak lagi ada dua sukun. Kata yang tadinya sukunnya dua, gimana biar dia tidak sukun dan sukun. Maka caranya itu orang Arab huruf pertamanya diharokati atau hilangkan hurufnya di luar tempat boleh bertemu dua sukun. Jadi caranya cuma dua, diharokati huruf pertama atau dihapus hurufnya itu ya, diharokati atau dihilangkan dengan kondisi di luar tempat-tempat yang boleh bertemu dua sukunnya, di luar tempat yang boleh bertemu dua sukun. Jadi ada kondisi-kondisi yang orang Arab itu tidak masalah dua sukun ini terjadi gitu ya. Tapi intinya antara diharokat huruf pertamanya atau dihilangin sekalian. Intinya jangan ada dua sukun yang bertemu berbarengan. Nah, jadi dasarnya wajib lepas dari bertemu dua sukun. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa difahami, kita lanjutkan. Kapan aja boleh bertemu dua sukun? Kapan boleh bertemu dua sukun?
Pertama, ketika pembacaannya dalam kondisi wakaf atau berhenti, maka itu boleh dibaca dua sukun. Toh nggak berat. Apa nggak berat? Karena kan itu kondisi selesai, sudah selesai pengucapannya. Dan orang kita pun ketika membaca, mengucapkan apapun biasanya kan disukun. Fatimah tuh jadi Fatimah. Zaidun jadi Zaid gitu kan. Maka itu ada sukun yang bertemu, pasti ujungnya jadi sukun ketika dibaca berhenti. Ima, apakah nanti yang sukunnya cuma satu atau sukunnya jadi dua? Kita lihat sini. Pertama ketika berhenti. Nah, di sini kita lihat contohnya al-mu'minun. Di sini al-mu'minun kita lihat di ujung huruf-huruf ujungnya, yaitu di sini al-mu'minun, di sini ada waw yang berharokat sukun, lalu ada nun yang berharokat fathah. Al-mu'minuna gitu harus dibacanya al-mu'minuna, akan tetapi karena dia di wakaf, maka nunnya nggak di fathah lagi kita ngucapinnya, tapi al-mu'minun, nggak sampai ke fathah, al-mu'minun, karena wakaf ya kan, sehingga karena wakaf maka dia disukun. Dan bikin juga kita lihat sini al-mu'minun, nah jadi al-mu'minun. Nah sini aslinya nggak boleh ada dua sukun, tapi karena katanya berhenti di keadaan wakaf maka nggak masalah, nggak susah kok ngucapinnya. Al-mu'minun nggak susah ngucapinnya. Dan contoh lagi ketika bacanya wal asri, aslinya wal asri ada harokat kasroh karena didahului oleh huruf waw ya, waw sumpah, wal asri. Tapi kalau disukun kita wakof ya, bukan disukun, di wakof, ketika bacanya diberhentikan di kata tersebut, maka kita nggak bacanya wal asri, yang diajarin wal asr gitu kan. Maka di sini ada dua sukun, shotnya sudah sukun dan roknya pun dibaca tanpa harokat a i u karena dia keadaan baca berhenti, dan ini nggak masalah gitu ya, tidak perlu dihapus atau tidak perlu diharokati huruf pertamanya gitu ya, sebagaimana itu kan cara keluar dari keadaan iltiqa usakinain ya. Jadi tidak perlu diapa-apain huruf shotnya yang sukun ini, atau tidak perlu ada yang dihapus, karena ini boleh adanya iltiqa usakinain. Yang kedua, boleh kita ngucapin dengan konsekuensi ada dua sukun yang bertemu ketika kita menyebutkan sesuatu tapi kita memang nggak meniatkan untuk mengi'robnya. Contoh, kita nyebutin bahasa Indonesianya, ini poin B gitu, ini poin B, ini poin D gitu ya, poin D. Tapi kalau di Arab kan hazihi nuktotun ad-dal, ya kan gitu, ad-dal. Karena kan D itu kan dal. Gak mungkin juga kita ngomong hazan nuktotu din. Enggak gitu kan, karena huruf dal di situ enggak kita i'rab. Hazan nuktotun dal gitu kan, dal. Karena ya poin huruf-huruf, nama huruf dadidu itu kan dal ya. Zadidu nama hurufnya zal. Nah, kita nyebutkan aja huruf huruf zalnya, huruf da-nya. Ya, namanya nama hurufnya kan huruf dal. Dal atau di sini jim. Maka ketika kita nyebutin nama huruf ini ya kita sebut jim, meskipun konsekuensinya ada dua sukun gitu ya, karena di sini jim ada huruf ya mati sebelumnya, dan di sini kalau dal adapun dal juga sama ada alif, dan alif kan nggak ada harokatnya, maka di sini ada dua sukun ya nggak masalah. Kemudian yang kondisi boleh aja ada sukun, ada dua sukun kalau huruf pertamanya adalah huruf lin dan yang keduanya tasydid. Tasydid ya, tasydid itu kan kita
tulis dulu. Tasdid itu pasti ada dua huruf. Misalnya ba yang tasdid ini ya. Maka itu kan gabungan dari ba yang sukun dan ba yang berharokat ya. Misalnya ini ba gini, maka gini. Nah, maka kalau huruf pertamanya huruf lin dan keduanya tasdid, huruf lin itu apa gitu nanti ya. Maka konsekuensinya akan ada dua sukun yang bertemu. Huruf lin itu bisa huruf lain, bisa huruf mat. Huruf lain itu huruf waw dan ya yang dia sukun jika sebelumnya fathah itu huruf lain. Waw dan ya yang sukun jika sebelumnya fathah gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti ini maka akan bertemu dua sukun, dua sukun. Atau huruf mat di sini. Huruf mat itu kita udah tahu ya. Kalau misalnya sebelumnya fathah dan lalu ada huruf alif, maka jadi mat gitu ya. Atau kalau misalnya sebelumnya domah, lalu setelahnya ada waw, sukun. Atau kalau sebelumnya kasroh, lalu setelahnya ada ya, sukun ya. Nah ini huruf mat. Adapun lain, kalau sebelumnya fathah dan setelahnya waw dan ya yang sukun gitu ya. Tapi kalau huruf mat, kalau sebelumnya alif, fathah dan setelahnya ada alif itu jadi mat. Nah, maka kondisi seperti ini akan menghadirkan dua sukun yang bertemu berbarengan, bersebelahan. Contoh di sini ada huruf kita lihat ya, ad-dhalin. Allah berfirman, Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Dol di sini ada dolin, ada alif, lalu setelahnya ada huruf tasydid. Namanya di sini masuk kategori ini, huruf pertamanya huruf lin dan keduanya huruf tasydid. Kalau kita lihat di sini ada lam yang sukun dan ada lam yang kasroh. Lalu sebelumnya ada alif. Maka di sini otomatis alif itu kan tidak ada harokatnya ya, jadi anggap sukun. Ada dua sukun di sini bertemu. Tapi di sini nggak ada masalah, boleh-boleh aja bertemu dua sukun kondisi yang ini. Lalu kedua contoh baitu tamimin. Baitu di sini ini ada huruf lin. Sebelumnya kan fathah ya. Sebelumnya banyak fathah, lalu ada ya sukun. Maka di sini ada terjadi huruf lain, huruf lin. Dan setelahnya bertasdid. Setelahnya bertasdid. Kenapa bertasdid? Karena di sini ada ta, ada dua ta, ya, dua ta ya, harokatnya sama. Maka ini bisa di idgham gitu ya. Jadi ada tasdidnya. Masih ingat ya pembahasan idgham ada begini bisa di idgham. Kalau di izhar bisa di izhar, tapi kalau misalnya di idgham itu lebih bagus. Nah, kita lihat baitu tamim aslinya itu baitu di sini nggak ada tasdid, cuman karena ada ta dan ta yang bertemu, maka dia diidgham sehingga si ta-nya ini menjadi jadi sukun ya. Nah, sini. Maka di sini ada sukun. Bait tamim, bait tamim. Jadi bait sebentar tak hapus dulu ya. Jadi bait ini ada ya sana ya. Bait gini. Ba ini ya-nya ya sukun. Lalu di sini ada tak nih. Dan taknya tuh tasdid. Kenapa tasdid? Karena dia idgham. Bait tamim.
Ya gini, maaf ya nggak jelas tulisannya. Bait tamim. Jadi di sini juga terjadi, yaitu huruf pertamanya lin, keduanya tasdid. Bait tamim atau dibaca baitat tamim. Kalau baitat tamim nggak ada dua sukun yang bertemu ya. Jadi di sini kan bisa dibaca baitat tamim atau bait tamim. Ada kabilah Arab yang mengucapkannya dengan tasdid, dengan idgham, ada kabilah Arab yang tidak mengidghamkannya. Tapi kalau misalnya dia termasuk yang mengidghamkan kalimat seperti ini, maka itu nggak ada masalah meskipun ada dua sukun yang terjadi bertemu bersamaan. Dan kemudian contoh yang paling bawah, fihi huda. Nah, di sini juga sama, fihi. Oh, ini huruf mat ya. Ini huruf mat. Yaitu di sini ada fihi, fa-nya kasroh, lalu ya-nya ya sukun. Dan ini adalah huruf mad. Fi fihi huda. Nah, fihi huda bacaan kita. Tapi ada bacaan juga dari kiroah yang lain. Di sini kita disebutkan oleh Syekh kiroah Abu Amr dari Susi, di mana mereka membaca dengan fihi, fihi. Jadi ada dua di sini, ada dua sukun. Sebentar kita pilih hurufnya aja ya. Di sini ada fa, ya. Di sini ada ya, ini huruf mat di sini. Lalu ada haknya di sini. Dan haknya di tasdid karena terjadi idgham di kejauhan. Ini, ya, terjadi idgham. Fi fi hudan gitu ya. Nah, di sini ada dua sukun ya karena kan hak hak yang tasdid itu berarti ada dua hak ya. Yang satunya hak sukun, yang kedua haknya berharokat. Maka di sini digabungkan dengan huruf ya sebelumnya yang sudah sukun, maka ini ada iltiqaus sakinain. Maka ini tempat tidak apa-apa iltiqaus sakinain. Tidak perlu dilakukan perubahan harokat dan tidak perlu dilakukan penghapusan hurufnya. Satu, ketika berhenti pembacaannya wakaf, dan kedua ketika hanya menyebutkan tanpa niat di i'rab, contoh nama-nama huruf itu ya. Yang ketiga, kalau ada huruf lin setelahnya tasdid atau huruf mad setelahnya tasdid ya. Contoh ad-dolin bait tamim fi huda, maka nggak ada masalah. Nah, itu pengecualian ya, pengecualian. Meskipun ada kaidahnya tidak boleh iltiqos kenain, tapi pasti namanya kaidah ada pengecualiannya. Jika bertemu dua sukun selain tiga tempat, maka tiga tempat yang tadi ya, fi hudan, kemudian apa ya tadi? Ketika wakof, ketika menyebutkan saja tanpa i'rab, dan ketika huruf lin, dan setelahnya tasdid, di luar tiga ini, maka huruf pertamanya dihapus kalau dia adalah huruf mad. Misalnya kita baca kul, asalnya adalah ada wawunya dia dihapus. Kul, kul karena kan dia dari kata kola ya, kola, yakulu ya, yakulu. Ini fil mudhari'nya, ini fil amrnya kul gini ya benar ya. Karena kan fil mudhari'nya dihapus huruf ya-nya ya. Jadi kul. Ini otomatis tasdid. Tasdid. Kul ini aslinya gini, tapi ternyata jadi iltiqo sakinain sehingga huruf pertama dihapus. Jadi kul gini ya. Kalau hurufnya huruf mad. Contoh wabi, bi, bi ya, jualah, ba'a,
Ya biu ya. Bentar ya, agak lama. Ya biu gini ya. Ya biu terus filamernya jadi ada ba bi gini ya. Nah, bi huruf terakhirnya kan disukun ya. Jadinya ada tadi dua iltiko sukinain, iltiko sakinain dihapus huruf huruf matnya jadi bi. Lalu kita juga punya fil mudhari tad'una. Da'a yad'u, ya kan? Yada'a yad'u. Lalu ditambahkan waw jamaah dan nun. Jadi yad'una. Ini huruf asli semua. Lalu ditambahkan waw jamaah dan nun untuk membuat jadi isim jamak muzakkar salim. Yad'una di sini berarti ada dua sukun. Yad'una. Nah, di sini dihapus huruf pertamanya. Yad'una. Jadi kita tahunya ada satu sukun aja, tapi aslinya untuk di sini fi'il mu'tal yang ini, maka yad'una aslinya wawnya ada dua. Dan naam nomor poin selanjutnya dalam satu kata dihapus huruf dan pelafazannya. Jadi iltiqo sakenain bisa fenomenanya itu hurufnya dihapus, pelafazannya juga dihapus. Nah, contoh kul ini wawunya dihapus dan wawunya pun nggak dibaca. Kalau dibaca kan dipanjangin ya kul gitu, atau bi atau tadauna gitu ya. Tapi di sini pelafasan panjangnya dihilangkan juga dan hurufnya juga dihilangkan. Yang kedua, jika terjadi iltiqo sakinainnya dibentuk dari dua kata ya, bukan satu kata, maka bimbingannya seperti ini. Pelafasannya saja yang dihapus, tapi tulisannya nggak dihapus. Pelafasannya saja yang diabaikan. Maka contoh di sini yada'ul di sini ada dua sukun ya, yada'ul muslim. Di sini ada dua sukun. Yada'u ini kan fil mudhari pasti ya, udah tahu ya, yada'ul muslim atau yaqdil adha. Adha ya ini salah harakat nih, salah tulis. Yaqdil adha udhiyah kali ya. Nanti di sini ada dua sukun di sini yang berubah ya, di sini alif dan di sini ya-nya. Atau wa Allah. Di sini eh, ada waw mati. Lalu di sini juga ada hamzahnya di sini. Hamzah hamzah wasol ya. Hamzah wasol di sini dia sama-sama sukun. Atau di sini rokaatal fajr. Nah, dua rokaat di waktu fajar. Maka di sini alifnya sukun, lam atau di sini ya ya lamnya sukun ya, lamnya sukun. Lamnya sukun. Maka terjadi dua dua sukun yang bertemu. Nah, kondisi kayak gini, kalau di dua kata maka yang dihapus pelafasannya saja. Hurufnya nggak perlu karena kalau dihapus hurufnya ya memang nggak terjadi ya, nggak terjadi. Mungkin kalau dihapus jadi ngebingungin ya, lebih ngebingungin. Maka di sini hanya dilapus pelafasan saja ya. DU itu artinya panjang, mad ya, mad. Tapi karena dia ada bertemu dua setengah sukun, maka matnya diabaikan gitu ya. Langsung baca seakan-akan pendek. Ya daul muslim. Meskipun di Al-Quran ada istilah apa ya? Istilah naber kalau nggak salah bisa dicari ya ilmu tajwid naber bisa di apa gitu, di naber pokoknya untuk menunjukkan bahwa itu ada alif yang
muncul, ada waw yang muncul sebenarnya, tapi karena konsekuensi pembacaan harus dipendekin, maka sebagian ada istilah nabr ya kalau nggak salah, nabr. Demikian juga dengan yakedil ya, aslinya yakedi, yakedil gitu ya, tapi ini nggak dipanjangin. Wati'ul, maka nggak perlu kita memperberat-berat dengan panjangin wati'ul. Justru memang orang Arab membacanya dengan pendek gitu ya, meskipun situ ada wawunya. Tapi ini kita belajar musharrafnya bukan mutajwid ya. Untuk tajwidnya bisa merujuk kepada guru tajwidnya. Lalu rokata, aslinya rokata, tapi diabaikan karena ada dua sukun. Rokatal fajr. Atau perlakuan orang Arab ketika bertemu dua sukun, selain tiga tempat yang boleh ada dua sukun itu bertemu, maka perlakuan orang Arab itu dia harokatin. Jika hurufnya bukan mad ya, mad tadi ingat ya, mad itu ingat ya, jika sebelumnya itu eh, fathah dan setelahnya ada alif, atau sebelumnya ada domah dan setelahnya ada waw sukun, atau kalau sebelumnya kasroh harokatnya lalu setelahnya ada ya sukun, maka ini huruf huruf mad. Jika bukan huruf mad ya, bukan huruf mad eh, yang sukunnya, maka diharokatin aja. Contoh di sini qolat al-a'rob. Qolat artinya kan ada di sini ya. Tak tak ini sakinah, sukun taknya. Qolat dan al-a'rob. Ada dua sukun di sini, di dalamnya ada sukun. Qolat al-a'rob. Gimana nih qolat al-a'rob? Sedangkan bacanya harus terus lanjut, nggak diputus. Kalau dua sukun jadi putus. Qolat al-a'rab, maka orang Arab membuat caranya dia ngucapinnya dengan kasroh. Qolatil a'rabu, ya kan ini dia harokat ya di sini. Aslinya sukun lalu dibawakan dengan kasroh. Kemudian yang kedua contohnya lam yadhhab, dibaca lam yadhhabir ya, lam yadhhabir rojul. Aslinya kan di sini sukun ya kan, karena fi'il mudhari'nya didahului lam sehingga fi'il mudhari'nya jazm, dan tanda jazmnya ini dengan sukun kan. Nah, di sini ada ro tasdid. Ya kan, ro tasdid itu aslinya berarti ada ro yang pertamanya di sini ro yang sukun, lalu ro yang keduanya ro-nya berharokat gini ya. Waqalatir rojulu, waqalatir rojulu, waqalatir rojulu. Lam yadhhabir rojulu gitu ya. Ini kalau misal kita baca tanpa diharokatin maka lam yadhhab ar-rojul. Sedangkan bacanya nggak boleh berhenti, diputus. Jadi dibacanya lam yadhhabir rojulu, diharokatin. Baknya diharokatin ya, huruf pertamanya tentu. Karena huruf pertamanya yang diharokatin kan poros dalam pembacaan ya, huruf awalnya. Kalau huruf pertamanya sukun, maka huruf keduanya gimana? Lam yadhhab, nggak bisa kita lanjutin ngomongnya ya. Itu huruf pertamanya yang diharokatin, yang diubah sukun menjadi berharokat. Kemudian yang ketiga contohnya yaitu wa minkum al khair. Di sini juga aslinya kan wa minkum ya. Kum itu kan domir ya, udah tahu ikhwan. Minkum, maka di situ mimnya sukun. Minkum al khair. Mirip ya. Kita bisa rasakan pola pengucapan dan pola nalarnya. Wa minkum al khair. Tapi di sini mimnya dikasih harokat doma, mempermudah pengucapan aja. Karena huruf sebelumnya berharokat domah juga. Di sini huruf kafnya ini domah, sehingga demi mempermudah dia ikutin dari sukun menjadi domah.
Bikin juga dengan wa minallah. Wa min huruf jar ya kan? Udah tahu huruf jar itu artinya min. Wa min Allah. Tapi dibaca wa minallah. Wa minallah. Ya, dipermudah dengan fathah. Karena harokat setelahnya itu huruf-hurufnya setelah si sukun ini di nun itu kan harokatnya fathah. Allah ya, la Allah. Jadi dipermudah langsung aja masuk fathah. Kalau diharokatin kasroh, ya boleh-boleh aja gitu. Ada yang membolehkan orang Arab, nggak ada peraturannya. Dia ambil yang paling mudah aja sebenarnya. Wa minillah lebih mudah minallah dibanding wa minillah. Ya, jadi di sini ada harus dipaksa berubah harokatnya min dari sukun menjadi di sini fathah ya wa minallah. Demikian juga dengan wa minkumul khairu lam yadhhabir rajulu dan qolatil rob. Ini semua ada peristiwa pengharokatan huruf yang tadinya sukun ya. Nah, ini pembahasannya. Selanjutnya, kita akan mengenalkan tentang kita akan masuk kepada hamzah wasol. Hamzah wasol ini fenomena yang bisa ada di isim dan ada juga di fiil. Hamzah wasol, wasol itu artinya buat lanjutin. Hamzah nama huruf. Hamzah atau alif yang ditaruh di kata untuk memudahkan lanjutin ucapan tanpa diputus. Tanpa diputus enggak ya? Diputus bisa, enggak diputus bisa. Tapi intinya untuk memudahkan pembacaan. Definisinya di sini. Hamzah wasal adalah hamzah tambahan. Diletakkan hamzah wasal itu oleh orang Arab untuk memudahkan memulai bacaan. Kenapa dianggap sulit mengucapinnya kalau nggak ada hamzah wasal? Karena ada kata-kata yang huruf pertamanya malah sukun gitu ya. Contoh kan fi'il amr ya, izhab. Dari kata zahaba, zahaba, saya tulis ya, zahaba yazhabu kan, yazhabu. Hmm. Lalu fi'il amrnya kan huruf ya-nya dihapus ya. Di sini yazhabu kan, maka zalnya sukun. Bu gini kan. Hmm. Lalu belakangan jadi sukun. Tapi belakangnya sukun atau harokat, tetap huruf pertamanya kan sudah sukun. Gimana ngomongnya? Kalau orang Indonesia bisa, ya orang Arab juga bisa kok. Bahasa Amnya banyak yang huruf pertamanya sukun, ada huruf Amnya banyak. Tapi kalau kita ngomongin Fusha, orang Arab yang asli nggak maksain sukun ya dibaca sukun jadi zeheb, zeheb ya bisa gitu ya, zehab. Tapi dia kasih hamzah wasol untuk memudahkan membacanya. Maka diletakkan di sini alif ya, alif tapi dikasih nama hamzah wasol. Naamnya dikasih harokat idhab untuk mempermudah aja. Kalau kita kasih harokatnya fathah nanti mirip fi'il mudhari kan jadi azhab. Maka dikasih kasroh idhab. Kemudian ada dalam penulisan hamzah wasol itu selalu ditulis hamzah ya, namanya hamzah tapi hurufnya alif ya. Ini selalu ditulis alifnya, hamzah wasolnya selalu ditulis, tapi dia dibaca atau enggak itu enggak permanen. Kondisi tertentu enggak dibaca alifnya atau hamzah wasolnya, kondisi tertentu tidak dibaca. Kalau misalnya dia mau dibaca,
maka hanya ketika kata tersebut posisinya adalah kata pertama ya, kalimat sebagai awal kata. Contoh di sini, dalam keadaan fi'il amr. Kalau sebagai awal kata, contoh izhab ini, maka si alif ini harus dibaca dengan harokat kasroh ya, yang udah disebutin di atas. Jadi izhab. Tapi kalau dia bukan di awal kata, contoh di sini kalimat panjang ya Muhammadu zhab, ya Muhammadu zhab. Maka kalau misalnya kita baca nyambung, maka alifnya diabaikan. Ya Muhammaduz, langsung ke za-nya kan. Tapi kalau misalnya kita baca putus-putus, ya Muhammad idhab. Nah itu nggak dianggap awal kata lagi karena pembacaannya sempat berhenti gitu ya. Nggak satu nafas. Ya Muhammad, ya Muhammaduz hab gitu ya. Kalau misalnya mau ngomongin saja kita kalau ngomong pada orang umum biasanya kita baca bebas-bebas aja ya Muhammad izhab gitu ya. Tapi kalau misalnya dibaca di Al-Quran harus disambung ya, begini-begini harus disambung. Maka alifnya tidak dibaca ya Muhammad, langsung apa tuh namanya, harokat domah yang ada di dalnya langsung nyambung ke sukun yang ada di za-nya. Itu namanya hamzah wasol. Dan selanjutnya kita lihat pembahasan yang dimunculkan. Bagaimana membedakan dengan hamzah qat'i? Kan ada juga huruf pertama dari satu kata itu alif. Dia ada atribut hamzahnya di sini ya, ada atribut hamzahnya. Ini nih, nah sini. Ini kan hamzah qat'i namanya. Gimana membedakannya? Kalau misalnya kita nggak tahu banget deh gimana dia ini, kelihatannya sama-sama ada tiang alif gitu kan. Dan kita bingung ini hamzah qat'i atau hamzah wasal karena kan konsekuensinya beda. Kalau kita anggap itu hamzah wasal, maka ketika dia itu bacanya bukan sebagai kata pertama, maka kan dia diabaikan toh. Kalau misalnya dia bukan kata pertama, kan dia diabaikan alifnya atau hamzahnya. Tapi kalau hamzah qat'i, meskipun dia tidak di awal kata, dia tetap harus dibaca hamzahnya. Itu beda dengan hamzah wasal kan. Nah, maka di sini diajarkan oleh Syekh teori dasarnya membedakan dengan hamzah qat'i, maka letakkan saja huruf di depannya. Contoh misalnya begini, kita punya kalimat ya. Di sini kan akrim ya. Ini. Maka kita lihat gini. Ini tuh alifnya apa ya? Hamzah wasal atau qat'i? Maka kita suruh taruh, tambahin aja huruf, tambah huruf gitu. Wow. Jadi ketika dikasih wow baru kelihatan. Misalnya ketika dikasih wow, wakrim, saya ngomong wakrim. Oh ternyata malah jadi fi'il amr, akrim gitu ya. Ya wakrim. Wakrim, oh berarti ini hamzahnya hamzah wasol. Ternyata ini fi'il amr. Tapi ketika misalnya eh ketika dia mana namanya? Ketika dia dikasih wow juga lalu dia ternyata dibaca wa akrimu. Ini salah harokat ya. Wa akrimu. Oh, ternyata ini fi'il mudhari nih, gitu kan? Tahuan wa akrimu. Tapi kalau wa akrim itu fi'il amr, maka alifnya atau hamzah di depan tuh hamzah wasal. Tapi ketika kita suruh baca dengan kata tersebut bukan di awal, maka kita tahu bahwa itu adalah fiil atau hamzah qat'i. Dan yang lainnya juga ya, wa uzina.
atau wa usaidu. Kalau usaidu nih fi'il mudhari ya. Oh iya kalau dia hamzah wasal jadi apa ya? Kayaknya salah tulis nih ya. Nggak ada alifnya harusnya. Kalau nggak ada alifnya kan jadi enak nih. Was jadi fi'il amr. Nah, oke ya, ini ada salah ketik di sini. Dan contoh yang ketiga wa uzina. Uzina itu kan artinya diizinkan ya. Di sini hamzahnya hamzah hamzah kote karena hamzahnya harus dibaca wa uzina. Tapi kalau misalnya kita datangkan dengan bentuk yang sama, ada alifnya juga, ada hamzahnya. Lalu di sini kita ada zal dan ada nun. Ternyata ketika kita baca eh wa zin, maka ini ketahuan bahwa dia adalah hamzah hamzah wasol karena nggak dibaca dengan harokat. Naam ya, aslinya kan azina ya zanu kan. Oh bukan wazin ya, wazan. Jadi sini ya zanu fil amrnya jadi izan gitu ya, izan. Ya salah nih contohannya astagfirullah ya. Ternyata ini huruf asli ya. Afwan ini kasih contoh yang salah, mohon maaf ya. Ini contoh yang salah, tapi intinya mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki contohnya. Intinya gimana membedakan hamzah qat'i dengan hamzah wasol hanya dengan meletakkan eh, kalimat sebelumnya ya, apakah itu kata atau dia huruf. Sehingga karena hamzah wasol itu secara alami naturalnya dia adalah kalau dia dibaca, ini kan kita baca lagi ya. Hamzah dibaca hanya ketika sebagai awal kata gitu ya. Itu kalau di tengah-tengah kata maka hamzahnya nggak dibaca gitu ya. Ya Muhammaduzhab beda dengan ilhab. Nah, sedangkan kalau hamzah koto, hamzah koti itu di tengah ataupun di awal dia selalu dibaca. Maka untuk membedakannya hanya dengan meletakkan kata sebelum hamzahnya. Jika hamzah tidak dibaca, maka hamzahnya berarti wasol. Contoh, wazhab, wantolako, wastakhroj, wastakhroja ya. Ini film di wastakhroja, wantolako, wazhab. Nah, ini semua hamzah wasol. Ya, udah paham ya. Di sini fi'il madi asli istakhroja. Ternyata istakhroja hamzah di sini adalah hamzah wasol. Intolako di sini hamzahnya adalah hamzah wasol. Idhab di sini hamzahnya adalah hamzah wasol. Ini ada dua kata pasangan-pasangan, kata-kata yang sama, bedanya hanya di yang satunya ada huruf waw, yang di sini nggak ada huruf wawnya gitu ya. Maka kita ingin mengetes ini alifnya, huruf alif di sini hamzahnya wasol atau hamzah qat'i. Ketika misalnya kita baca ibtisam, oke, karena dia sendiri dia diharokati ibtisam. Ketika didahului huruf wa, bagaimana? Jadi bacanya wabetisam. Ternyata hamzahnya nggak di nggak dianggap. Maka ini adalah hamzah wasol. Itu juga dengan itminan, tenang ya, tenang. Itminan ini alif di sini wasal atau qat'i, tambahin huruf sebelum alifnya menjadi watminan. Ternyata dia hamzahnya nggak dianggap, langsung aja waw ketemu toknya menjadi kita kesimpulan hamzahnya adalah hamzah wasal. Begitu juga dengan perilaku ijtahada dan wajtahada. Ibnu Baz dengan wabnu Baz ini adalah hamzah wasal semuanya ya. Hamzah wasal. Yaitu ketika di awal kata dia bisa diharokati, namun jika di akhir dia tidak diharokati.
Nah, pada asalnya semua hamzah di kata itu adalah hamzah qat'i gitu ya. Kecuali di beberapa poin. Yaitu pada alif lam maka hamzahnya wasal dan fi'il amr yang sulasi, fi'il amr yang sulasi. Idhab, ijlis, uqud gitu ya. Harokat alifnya dikasih kasroh gitu, maksudnya dikasih kasroh. Idhab gitu, aslinya kan izhab. Kecuali kalau huruf ketiganya doma seperti ini, maka alifnya dibaca doma uqud gitu ya. Nah, Ikhwan, kita akan istirahat sebentar karena Zoom-nya juga bakal habis. Nanti habis ini kita lanjut lagi. Aneh login lagi ya, mungkin jeda 5 menit ya. Kita ada satu slide ini, setelah itu selesai. Maka kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan hamzah wasol. Kita tadi berhenti di mana ya? Di sini ya, hamzah wasol ya, dari hamzah wasol aja. Membedakan dengan hamzah qat'i, letakkan huruf di depannya. Jika hamzahnya dibaca, maka berarti qat'i sebagaimana contoh-contoh yang ada, uzina, usaid, dan ukrim. Ini adalah kata-kata yang hamzahnya adalah hamzah qat'i, sehingga dalam kondisi sebagai huruf kata pertama ataupun dia bukan kata pertama, maka selalu hamzahnya dibaca gitu ya. Akrim jadi wa akrim. Ukrim, ukrimu menjadi wa ukrimu. Usaidu wa usaidu tetap dibaca hamzahnya. Uzina dibaca juga dengan wa uzina meskipun didahului oleh waw. Maka ini semua adalah uzina, usaid, dan ukrim itu adalah hamzahnya hamzah wasol. Kemudian jika hamzah tidak dibaca maka hamzahnya hamzah wasol. Contoh hamzah yang ada pada kata di sini Ibnu Baz. Maka ketika dia didahului oleh huruf atau kata sebelumnya maka dibaca wa benubaz. Begitu juga dengan kata ijtihada ketika didahului oleh huruf waw sehingga ijtihadanya enggak lagi sebagai kata pertama, maka ternyata ijtihada ketika didahului oleh waw menjadi wajtahada. Wajtahada bukan wa ijtihada ya, bukan wa ijtihada tapi wajtahada. Kenapa dia dibacanya wajtahada? Karena alifnya itu adalah alif di sini namanya adalah hamzah wasol. Begitu juga dengan itmi'nan. Begitu juga dengan itmi'nan, maka aslinya adalah hamzahnya adalah hamzah wasol. Dari mana kita tahu dia hamzah wasol? Karena ketika diletakkan huruf waw untuk mendahului itmi'nan, ternyata bacanya itu menjadi watami'nan. Watami'nan. Alifnya memang ditulis, akan tetapi dia tidak diucapin watami'nan. Maka ini adalah bukti bahwa hamzah di sini atau alif di sini adalah hamzah wasol istilahnya ya. Begitu juga dengan kata ibtisam. Ada alif di sini di depan. Apakah dia wasol atau qat'i? Apakah dia hamzah wasol atau dia hamzah qat'i?
Maka kita letakkan aja kalimat sebelumnya. Kalimat itu maksudnya kata ya. Satu kata di sini satu huruf ya, pakai huruf waw. Ternyata aslinya ibtisam ketika didahului kita bacanya harus mengucapkan huruf pendahuluan, maka menjadi wabetisam. Setelah waw langsung ke huruf ba. Maka ini menjadi tanda bahwa alif di sini adalah hamzah, hamzah wasol. Kemudian hamzah wasol. Kalau misalnya kita awal-awal kita akan penasaran dan juga kita nggak mau terjebak dalam keribetan gitu ya. Ini ada hamzah kotai, ada hamzah wasol. Gimana sih bedainnya gitu? Tolong dikasihin deh eh, teorinya, kaidahnya, biar kita nggak banyak-banyak harus buka kamus gitu ya. Kalau buka kamus demi mengetahui itu hamzah wasol atau hamzah qati maka butuh waktu yang banyak gitu ya. Maka kaidahnya disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala bahwa pada asalnya hamzah-hamzah yang ada di kata dia adalah hamzah qat'i, artinya dibaca meskipun dia didahului oleh huruf atau kata sebelumnya. Nah, hamzah wasol itu ada di pertama di alif lam, at-tolibu, ar-rojulu, al-maktabu itu a-nya, hamzahnya adalah hamzah wasol. Dan kedua fiil amr yang sulasi, fiil amr ya kata perintah yang dia cuman ada 3 huruf ya, 3 huruf pada fiil madinya. Zahaba yazhabu, izhab. Maka alif di sini adalah alif masuk kategori hamzah wasol. Jalasa yajlisu ijlis, maka hamzah di sini hamzah wasol. Qa'ada yaqudu uqud, maka di sini hamzahnya adalah hamzah wasol. Nazala yanzilu inzil, maka hamzahnya adalah hamzah wasol. Ketika dia didahului oleh huruf, maka hamzahnya nggak dibaca. Contoh wadhab, wadhab, wajlis, ya kan alifnya nggak dibaca. Waqa'ud, wanzil. Harokat untuk alifnya itu dibikin kasroh aja ya. Kecuali kalau huruf ketiganya doma. Wuqu'ud huruf ketiganya doma. Alif, kof, dan ain. Ain adalah huruf ketiganya. Dan ain ini harokatnya doma. Ya, uqu'ud nih, uqu'ud. Uqu'ud. Huruf pertamanya alif. Huruf keduanya kof. Huruf ketiganya ain. Huruf keempatnya dal. Nah, kalau huruf ketiganya itu doma, seperti di uqu'ud ya. Ini doma nih huruf ketiganya. Maka harokat alifnya juga doma. Aslinya kan alif tidak ada harokat gitu ya, tapi gimana kita ngucapinnya dengan bunyi u, a atau i gitu ya. Ternyata mereka membacanya dengan bunyi bunyi u gitu ya, dengan doma. Nah, hamzah wasol pada fiil madi, pada fiil amr, pada masdar dari fiil yang khumasi dan sudasi. Dia adalah hamzahnya hamzah wasol ya. Perhatiin di sini fiil yang khumasi dan sudasi. Maka kita lihat intolako itu fiil madi yang ada 5 huruf ya kan. Khumasi di sini artinya 5 huruf. Ini ada alif, ada nun, ada to, ada lam, dan ada kof. Maka ini 5 huruf. Khumasi intolako. Atau fiil amr intolik. Alif, nun, to, lam, dan kof. Intoliko. Atau masdar intilakon, intilako ya, intilakon. Ini ada 6 huruf. Alif, nun, to, lam, alif, dan kof lagi. Maka ini adalah hamzahnya wasol semua. Bikin juga istakhroja, istakhrij, istikhroj. Ini alifnya juga hamzah wasol semua.
Nah, sebagaimana dengan fiil, maka asalnya alif di isim juga adalah hamzah, hamzah qat'i. Tadi kan mana tuh? Kita lihat ya. Asalnya hamzah di kata adalah qat'i, maka sama dengan di sini ya. Hamzah asalnya alif di azim adalah hamzah qat'i, sama dengan penjelasan di sini sebelumnya. Di sini. Maka kita lihat kecuali di isim berikutnya ini yang dihafal aja. Ini kan semuanya isim tapi hamzahnya adalah hamzah wasol. Artinya kalau dibaca di tengah itu dia hamzahnya nggak dibaca. Kalau di awal dia dibaca. Ini dihafalin. Ismun, ibnun, ibnumun, ibnatun, imroun, imroatun, isnan, isnatan, aimun, baca apa nih? Istun, istun ya, nih sinnya sukun. Istun. Nah ini alif-alif ini semuanya hamzah wasol. Jadi kalau misalnya dibaca di tengah-tengah, kita nggak baca wa ismun, tapi wasmun. Dan kita juga nggak baca wa ibnun, tapi wa benun. Demikian dengan semuanya. Imro'un, imro'un jadi wamro'un. Imro'ah menjadi wamro'atun. Ya kan? Wamro'atuhu hamma. Ya kan? Wamro'atuhu isnan wasnan. Jadi kalau kita ngebaca digabungin aja. Wasnan, wasnatan, waimun, wasit, wastun ya. Jadi ustun jadi wastun. Naam barakallahu fik. Kita udah selesai dengan pelajaran hari ini. Oke, kita sebelum selesai kita kasih pendahuluan tentang ibdal dan i'lal. Bagaimana sih? Ada ya, jelas sedikit. Dikasih mukadimah oleh Syekh bahwa ibdal dan i'lal ini adalah bab terpenting. Mungkin kita nggak belum menguasain secara paripurna bab sebelumnya, yang mana itu menjadi pondasi untuk mengetahui i'lal dan ibdal gitu ya. Namun ini kita sebutkan karena ini bagian dari ilmu sorof. Mudah-mudahan ikhwan yang mendengarkan ini tergerak untuk mempelajari lebih detail, maka ini akan menjadi titik penting ya untuk difahamin. Tapi kita nggak boleh langsung loncat ke bagian ini, kita sabar-sabar pelajari dulu sebelum-sebelumnya karena fondasinya juga harus disiapkan. Kalau misalnya kita nekat masuk ke sini, ya untuk mengetahui secara permukaannya nggak masalah, tapi kalau untuk detail, lalu kita masuk misalnya kelas sorof yang belajar ibdal dan i'lal khusus misalnya, di situ ada orang-orang yang udah siap, lalu kita ingin masuk nekat gitu ya, maka kita ketika kita nggak punya persiapan, maka siap-siap aja ketika kita selesai belajar, selesai dari mengikuti kelas tersebut, misalnya ada di kampus gitu ya, kita masuk diam-diam nggak izin ke dosennya, lalu masuk duduk, seret, dengerin penjelasan dia tentang ini yang detail, dan kita bisa jadi nggak paham begitu kan. Tapi ini menjelaskan secara dasarnya saja. Ini adalah bab terpenting, terkumpul semua hukum-hukum sorof, dan seorang itu yang dikenal sebagai praktisi sorof akan nampak kepandaiannya dalam mengetahui asal-usul kata dan perubahan apa yang terjadi pada kata tersebut, pada fiil atau pada isim. Ada perubahan apa sih di situ? Aslinya sebenarnya apa? Kenapa sekarang jadi yang ini? Sudah ada perubahan. Dan dengan ini juga kita bisa memprediksi lah kadar kedetailan ilmunya ahli sorof gitu ya. Bahwa ahli sorof itu tahu hakikat kata dan asal usulnya sebelum terjadi perubahan. Misalnya Allah berfirman wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi, lahwal lam ha waw ada alifnya, itu aslinya apa begitu, orang
ahli sorof ngerti lahwan itu artinya apa. Lalu kok bisa jadi lahwan tuh kenapa? Nah, jadi karena kedetailan ilmu sorof yang mereka kuasai dengan izin Allah, maka mereka ketika kita sebagai orang awam mendengarkan kalimat gitu ya, mungkin kita hanya sudah tahu terjemahnya, alhamdulillah ya. Wa minan nasi may yashtari lahwan. Ada di sebagian orang yang membeli ucapan yang sia-sia gitu ya. Kita tahu, oh lahwan ini ucapan yang sia-sia. Tapi kalau orang sorof, otomatis di kepalanya muncul semua variabel-variabel atau perubahan-perubahan atau huruf atau kondisi awal mulanya gitu ya. Memang itu keadaannya orang berilmu ya, dalam waktu yang bersamaan dia akan muncul semua spektrum keilmuannya ya. Dan itu salah satu eh, keutamaan fadilahnya orang yang berilmu. Namun di program ini tentu saja kita tidak meluas dan juga ilmu saya juga nggak banyak tentang yang ini. Dan juga kita sebagai pelajar kita harus belajar bertahap ya, harus sabar. Ketika kita lihat teman, misalnya kita punya kenalan, ternyata dia udah belajar kok bukunya lebih tinggi ya gitu ya, kita nggak perlu tergesa-gesa atau kita merasa oh saya ingin menyamai kemampuan dia, langsung kita meloncat ke buku yang ketiga misalnya yang dia lagi pelajari, sedangkan kita belum selesai satu dan dua, maka kita bukan hal yang benar gitu ya masuk langsung ketiga demi menyamai gitu ya. Karena kalau misalnya tidak bertahap, keluar dari kelasnya itu bisa jadi nggak paham apa-apa gitu ya, maka kita memang perlu sabar dalam belajar. Nah, ilal itu apa? Ilal itu adalah perubahan yang terjadi di huruf awaya dan alif ya. Perubahan yang terjadi pada huruf awaya dan alif. Perubahannya itu cuma tiga keadaan, tapi rinciannya Masya Allah. Intinya perubahan itu bisa dia diganti atau disukunin atau dibuang hurufnya gitu ya. Alif, waw, ya, dan hamzah. Bisa diganti, contoh kola itu harusnya kowala. Kenapa si kowala menjadi kola? Itu orang ahli sorof ngerti. Kenapa orang Arab-Arab itu daripada dia ngomong kowala kok jadi kola? Nggak konsisten kah? Atau apa yang terjadi begitu kan? Begitu juga dengan koilun. Wakola, koil kan gitu ya. Dan orang yang bicara lagi bicara. Aslinya tuh kowilun. Kenapa kok wawnya dihilangin malah diganti dengan hamzah gitu ya? Itu ada alasannya. Demikian juga mensukunkan huruf yakulu. Ini kan wazannya fa'ala yaf'ulu. Harusnya ya harusnya kola yakwulu. Karena kan wazannya fa'ala yaf'ulu, harusnya ya kola yakwulu. Kenapa enggak yakwulu malah yakul? Nah, itu ada alasannya. Dan ketiga, ilal yang ketiga adalah membuang huruf. Sebagai contoh di kul. Aslinya kul. Begitu juga dengan bi. Aslinya bi. Kenapa dibuang? Itu ada alasannya. Nah, ya, jadi ini eh, ngintip sedikit pembahasan i'lal dan ibdal. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Kayak kelihatannya kita akan gunakan Sabtu depan untuk pertemuan yang ke-8 langsung ya, Ivan. Nanti kita masukin aja hari Sabtu dan Ahad untuk pertemuan eh, file presentasi selanjutnya gitu ya. Demi menghemat waktu nih karena kelihatannya harus dipercepat programnya ini karena ini lagi kegiatan, banyak kegiatan qadarullah afan ya. Dan ikhwan kita akan lanjutkan insya Allah pertemuan selanjutnya di pelajaran sorof dan kita akan masuk i'lal dan ibdal, dan ini adalah program pemaparan ilmu sorof secara global. Jangan dicari yang detail-detail karena yang detail kita akan dapatkan di pelajaran yang lebih lanjut ya. Sebagaimana tadi kan kita udah ulang-ulang, belajar harus bertahap. Jangan berkecil hati, nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kalau kita nggak belajar, itu kata Ustadz
Ustadz ya, kata Ustadz Khaliful Hadi, guru saya. Yang jadi masalah itu adalah, jadi beliau mengatakan, tidak masalah ketika kita belajar lalu tidak paham. Tapi yang jadi masalah, baru jadi masalah kalau ketika kita tidak paham, kita jadi berhenti belajar. Soalnya kenapa alasannya adalah karena Allah menyuruh kita untuk belajar dan tidak menyuruh kita untuk menjadi pintar. Ya meskipun kita berusaha menjadi pintar ya. Sehingga karena disuruh untuk belajar, maka ya kita belajar terus gitu, jangan berhenti. Demikian juga ustadz kita yang lain juga mengingatkan bahwa salah satu sebab istiqomah adalah kita belajar. Hatta orang yang sudah bergelar alim pun tetap belajar. Kayak misalnya guru-guru orang Indonesia, ustadz-ustadz Indonesia, ada aja syekh-syekh yang datang gitu ya. Meskipun kita bisa juga ikutan dengar syekhnya, kajian syekhnya boleh. Tapi mereka juga punya sesi-sesi khusus gitu ya. Hanya para guru-guru itu yang diundang buat datang. Mereka belajar deh tuh pelajaran-pelajaran yang kalau orang-orang dasar itu dengerin dia nggak bisa paham dengan benar gitu ya. Intinya intinya mereka terus belajar dan kita memang harus belajar terus dalam rangka menjaga hidayah ya, menjaga hidayah yang Allah kasih. Nah, ikhwan jazakallah khairan atas kehadirannya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita ketemu ya hari Sabtu ya. Mohon maaf ya. Kita percepat mudah-mudahan dan mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada saya juga agar bisa memberikan materi dengan sebaik-baiknya. Naktafi biazal qadar, jazakumullah khairan, barakallahu fik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum akhi.